Baik, salam dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur dan sangat memuji kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam belajar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya bawa kita lanjut untuk renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu bersyukur buat kesempatan masa yang sangat istimewa ini buat kami. Sebagai anak-anak Tuhan dapat bersekutu dan duduk bersama-sama untuk mendengarkan sabda firman. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini benar-benar dapat mengubah hidup kami, pikiran kami, dan membawa kami kepada pengenalan kasih Tuhan yang sungguh sempurna buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini, supaya apapun yang disampaikan dapat menguatkan dan memberkati, pertama-tama untuk hidup hamba-Mu secara pribadi dan seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kita sangat memuji dan memuliakan nama Tuhan karena pada pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam renungan firman Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-28, dua ayat yang sangat penting ini, inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kasihilah musuhmu. Ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Inilah dua ayat yang kita akan pelajari pada hari ini. Judul firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul Kasih yang Sempurna. Amin. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, dan ini yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit, melalui pelayanannya lebih daripada 2000 tahun yang sudah lampau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks ini Lukas 6 dan khusus ayat 27 dan ayat 28 ini berbicara tentang, ataupun ini merupakan antara bahagian khotbah Yesus di gunung, di bukit, di mana dia sedang menjelaskan serta menyampaikan nasihat tentang keadilan dan belas kasihan. Dan dalam ayat yang ke-7 kalau kita perhatikan, semua pengajaran berlaku untuk semua orang di segala tempat, sebab semua orang mempunyai telinga untuk mendengar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh layak dan wajarlah untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab kita punya ada telinga atau kita bertelinga. Nah, kalau kita perhatikan secara singkat, ada 3 pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dalam teks ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menunaikan kewajiban kita kepada semua orang serta bersikap jujur dan adil dalam semua urusan,
kita atau apapun tindakan dan kelakuan kita. Dalam ayat yang ke-31 kita boleh rujuk itu. Dan pengajaran yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui khotbahnya ini, yaitu kita harus bermurah hati dalam hal memberi kepada mereka yang membutuhkan atau memerlukan pertolongan. Dan hal yang ketiga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bahagian ini, yaitu kita harus bermurah hati dalam hal mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Puji Tuhan karena kita adalah orang-orang yang selalu mengalami kesakitan hati. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa poin tentang apakah bentuk atau bagaimana bentuk kasih yang sempurna itu, terlebih dahulu mari kita kenali 4 jenis kasih menurut bahasa asal Alkitab atau asli Alkitab. Nah, yang pertama disebut eros. Kasih yang disebut eros, Bapak Ibu, ini lebih kepada perasaan. Kasih ini, jenis kasih ini lebih kepada perasaan, emosi dan kehangatan. Dan selalunya jenis kasih ini hanya dimiliki atau ini cenderung terjadi atau dimiliki oleh pasangan atau lawan jenis. Contohnya yang berpacaran itulah seperti itu. Jadi kasih ini, eros ini selalu dimiliki oleh orang yang sedang berkapel, sehingga kalau mereka tidak dapat mengontrol, mengawal diri, maka jenis kasih eros ini akan memungkinkan mereka akan jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi nasihat saya buat Anda yang sedang berkapel, hati-hati, jangan sampai jenis kasih ini akan merusakkan kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Dan jenis kasih ini selalunya membawa seseorang jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi kita perlu hati-hati sebagai orang percaya. Berkapel memang berkapel, tetapi kita perlu hati-hati. Dan yang seterusnya, jenis kasih yang seterusnya, yaitu yang disebut kasih filia. Nah, Bapak Ibu, kasih ini berbicara tentang kasih persaudaraan, dan selalunya ini terjadi di antara sesama jenis. Nah, ada kasih yang seperti ini ya. Kadang-kadang ada seorang lelaki atau perempuan yang dia lebih menyayangi sesama jenis daripada lawan jenis. Ada kan seperti itu? Saya juga begitu. Nah, itu adalah jenis kasih yang disebut kasih filia. Dan yang ketiga ada kasih yang disebut storge. Nah, kasih ini ataupun jenis kasih ini selalunya ada pada yang ada ikatan darah, yang ada ikatan kekeluargaan seperti itu. Oke, misalnya atau contohnya antara anak dan bapak dan ibu kepada suami. Jadi kasih storge ini selalunya ada pada hubungan kekeluargaan. Jadi bagus kasih ini supaya semua keluarga Tuhan, jemaat Tuhan mempraktikkan kasih ini. Dan kalau kita perhatikan hampir sama dengan kasih filia. Dan yang keempat, jenis kasih yang keempat dalam bahasa asli adalah kasih agape. Jadi inilah kasih agape, ini merupakan kasih yang daripada Allah. Dan ini disebut kasih yang sempurna. Kenapa? Karena kasih ini kasih yang tertinggi dari semua jenis kasih. Jadi kasih agape ini dia berada di peringkat atas atau level yang teratas. Sebab kasih ini melibatkan nyawa, seperti mana Yesus telah mengasihi kita dan dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Jadi kasih agape ini adalah kasih ilahi, dan kasih ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang sudah menerima kasih yang sejati atau yang sempurna daripada Tuhan Yesus.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih agape ini hanya kita dapat miliki apabila kita sudah menerima Dia dan sudah mengalami kasih Yesus yang sejati itu dalam hidup kita. Nah, hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara dan seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, bagaimanakah bentuk kasih yang sempurna itu? Karena judul kita adalah kasih yang sempurna. Jadi kita mau mengenali bagaimana bentuk kasih yang sempurna itu. Berdasarkan Lukas 6 ayat 27. Kita tidak akan lari kemana-mana, saya tidak akan rujuk ayat-ayat yang lain. Kita hanya berdasarkan dengan 2 ayat ini, bagaimanakah bentuk kasih yang sempurna itu menurut Yesus. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kita bukan sahaja ataupun bukan hanya menjadi orang yang baik atau selalu berbuat baik, tetapi Yesus mengajar kita supaya kita menjadi orang yang sempurna dalam hal memiliki kasih. Nah, kita kembali kepada ayat. Kalau kita perhatikan kalimat atau istilah, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik, mintalah berkat dan berdoalah kepada orang yang memfitnah kita, mencaci maki kita. Ini adalah dalam bentuk, atau semua ungkapan ini ditulis dalam bentuk seperti pelajaran kita yang lepas, ditulis dalam bentuk present imperatif. Maksudnya suatu kata perintah utus untuk semua orang percaya yang harus kita buat, yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, bukan hanya sekali sahaja tetapi selama-lamanya. Oke, ataupun present imperatif ini adalah kata perintah yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang percaya. Jadi begini, mengasihi musuh itu bukan satu kali sahaja. Oke. Berbuat baik itu kepada musuh bukan satu kali sahaja. Meminta berkat dan berdoa kepada musuh itu bukan sekali sahaja, tetapi itu harus kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna ialah yang pertama. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Jadi kasih yang sempurna itu, bentuk kasih yang sempurna itu adalah sanggup mengasihi musuh. Amin. Saya percaya semua pun ada musuh. Saya punya musuh. Dan musuh saya itu tidak kelihatan, sebab musuh saya itu adalah keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan tubuh yang menguasai. Dan sebenarnya itulah musuh kita. Oke, menurut Efesus 6 itu musuh kita bukan darah dan daging. Oke, tetapi roh-roh di udara, penghulu-penghulu dunia. Jadi itulah musuh kita, orang-orang percaya, musuh iman kita. Nah, tetapi musuh yang dimaksudkan di sini musuh secara daging atau sesama manusia. Jadi saya percaya, dan tetapi saya kurang pasti bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu. Tetapi yang pasti di sini, dalam seumur hidup kita pernah kita memusuhi ataupun pernah yang ada memusuhi kita. Jadi di sini Yesus menekankan, memberikan satu perintah, kasihilah musuhmu. Jadi bentuk kasih yang sempurna itu menurut Yesus adalah sanggup mengasihi musuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi orang baik dengan kita adalah hal yang biasa. Itu biasa kita lakukan. Kita mengasihi orang yang baik itu wajar. So, memang wajar kita berbuat seperti itu. Wajar memang, sebab memang wajar kita mengasihi orang yang baik dengan kita. Jadi mengasihi orang yang baik itu adalah sesuatu hal yang biasa bagi orang percaya. Oke. Mengasihi teman-teman, apalagi mengasihi sahabat-sahabat, itu mudah bagi kita. Dan itu juga yang saya alami. Itu sangat mudah mengasihi teman, mengasihi sahabat, mengasihi orang-orang yang tersayang, yang dekat dengan kita, itu sangat mudah. Tetapi mengasihi musuh adalah bukti kesempurnaan seseorang. Jadi kita yang sanggup mengasihi musuh adalah
kita sedang menunjukkan bahwa kita sedang memiliki kasih yang sempurna. Jadi kasih yang sempurna itu adalah sanggup mengasihi musuh. Walaupun sesakit apa hati kita, disakiti, difitnah dan sebagainya, tetapi kita sanggup mengasihi musuh-musuh kita ataupun mereka yang memusuhi kita. Mengasihi musuh kita bukan berarti mengasihi dengan secara emosi seperti menyukai musuh. Ada yang seperti itu kan? Melainkan menunjukkan keprihatinan kita dan perhatian kita yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan kekal bagi mereka. Jadi mengasihi musuh maksudnya kita memperhatikan hal-hal yang penting bagi mereka, yaitu keselamatan kepada mereka sebagai musuh kita. Jadi itulah bentuk kasih yang pertama. Kasih yang sempurna itu adalah sanggup mengasihi musuh kita. Yang kedua, sanggup berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Ini lagi satu. Nah, kalimat berbuat baik ditulis dalam bentuk present imperatif ya. Dilakukan bukan hanya sekali saja, tetapi secara terus-menerus. Atau perintah ini ditulis dalam bentuk kata perintah secara aktif. Oke, dan bukan yang pasif. Kalimat ini ditulis dalam bentuk kata kerja yang aktif. Maksudnya berbuat baik orang yang membenci kita merupakan tindakan yang sempurna ataupun dalam bentuk yang sempurna. Jadi tidak mudah saya memahami, tidak mudah untuk mengampuni dan untuk berbuat orang yang membenci kita. Tidak mudah seperti itu. Nah, tetapi ini adalah tuntutan untuk kita memiliki kasih yang sempurna. Kita mesti ada kesanggupan untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Yang ketiga, sanggup memberkati kepada orang yang mengutuk kita. Wah, ini lagi satu. Memberkati atau memberi berkat kepada orang yang baik, yang miskin, yang susah, yang membutuhkan berkat dan pertolongan adalah hal yang biasa bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu hal yang biasa. Kalau kita memberkati orang yang memerlukan, itu hal yang biasa. Tetapi memberkati atau memberi berkat kepada orang yang mengutuki kita adalah sebuah tindakan yang sempurna juga. Jadi bentuk kasih yang sempurna itu adalah sanggup memberkati kepada orang yang mengutuki kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17 dikatakan, janganlah balas kutuk dengan kutuk. Oke? Tetapi balaslah kutuk dengan berkat. Wah. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Oke? Jadi walaupun kita dikutuki, kita percaya walaupun 1000 orang yang mengutuki kita, kita percaya bahwa kutuk itu tidak akan terjadi dalam diri kita, sebab kita ada kuasa Roh Kudus yang melindungi kita, yang menolak kutuk yang diungkapkan oleh orang-orang yang memusuhi kita. Jadi bentuk kasih yang sempurna itu sanggup memberkati orang yang mengutuki kita. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah cara kita supaya kita dapat memberkati orang yang mengutuki kita. Dan yang terakhir, hal yang terakhir, bentuk kasih yang sempurna yang terakhir adalah sanggup berdoa bagi orang yang mencaci maki kita. Dalam ayat 28. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak enak. Orang bilang tidak enak, tidak baik, tidak sedap. Oke? Bila kita dicaci maki, dihina, diumbat dan difitnah. Karena semua hal ini tersebut ataupun semua hal ini akan menimbulkan suatu perasaan untuk kita mau balas dendam. Jadi kalau ikutkan hati, orang yang memfitnah kita, orang yang mengumpat kita, mencaci maki kita, kalau ikutkan hati manusia itu mau kita balas dia dengan lebih jahat lagi. Oke? Itu kan perasaan, itu kan emosi manusia, emosi
secara duniawi. Tapi mari kita belajar untuk membuktikan kita memiliki kasih yang sempurna. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang mencaci maki kita. Saya percaya semua kita pernah dicaci maki, diumpat, difitnah, dibuat-buat cerita yang tidak betul. Siapa tidak sakit? Itu sangat menyakitkan bagi kita. Tetapi firman Tuhan berkata, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi pada waktu kita berdoa, orang yang mencaci maki kita, memfitnah kita, maka kita sedang kita sedang mengundang berkat daripada Tuhan melalui doa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah bentuk kasih yang sempurna berdasarkan Lukas 6 ini. Ada 4. Yang pertama, sanggup mengasihi musuh. Yang kedua, sanggup berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Yang ketiga, sanggup memberkati kepada orang yang mengutuk kita. Dan yang keempat, sanggup berdoa bagi orang yang mengutuki atau mencaci maki kita. Jadi inilah bentuk kasih yang sempurna. Maksudnya kita membalas kebaikan dengan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi inilah yang dikatakan, yang disebut kasih yang sempurna. Jadi kiranya kita semua sebagai jemaat Tuhan sungguh memiliki kasih yang sempurna ini, yaitu sanggup mengasihi, mengampuni orang yang bersalah, yang mengutuki kita, yang memusuhi kita. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini telah dapat menjadi kekuatan pengajaran bagi iman kita, supaya kita akan terus menerus dapat memiliki kasih yang sempurna. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Mengajar kami 4 perkara seharusnya terjadi dan kami lakukan, praktikan dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya yang telah memiliki kasih yang sempurna, kasih yang sejati daripada Yesus Kristus, di mana kami sanggup mengasihi musuh kami, kami sanggup berbuat baik bagi mereka yang membenci kami, kami sanggup berdoa bagi orang yang menganiaya kami, dan kami sanggup memberkati bagi orang yang memusuhi kami. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan dan pengajaran bagi iman kami untuk terus menjadi matang dan sempurna di hadapan Tuhan. Saya berdoa ke seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua, berkat sukacita, damai sejahtera, pertolongan, pimpinan, dan kesetiaan kekuatan iman kami untuk terus-menerus menjalani kehidupan dengan penuh kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus.